Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat TribunTangerang.com. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Hari ini saya berada di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kita akan berbincang dengan Rektor UMT, Bapak Dr. Ahmad Amarullah. Kita akan berdiskusi soal pengembangan kampus hingga yang terkini adalah rencana beliau maju sebagai calon kepala daerah di Kota Tangerang pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Apa motivasinya? Mengapa rela melepas status PNS demi menjadi kepala daerah? Saksikan terus tayangan ini. Kali ini saya sudah berada di ruang kerja Pak Rektor, Dr. Ahmad Amarullah ya Pak. Beliau merupakan rektor di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang lagi rame disebut akan maju sebagai calon kepala daerah Pak di Kota Tangerang. Insya Allah. Insya Allah. Nah tapi sejauh ini Bapak sudah ikut penjaringan ya Pak? Betul. Berapa partai? PDIP, PKB, PAN, P3, PSI. Nah bisa diceritain nggak Pak? Apa yang mendasarin Bapak untuk kayaknya saya maju deh, kayaknya saya berbuat lebih banyak untuk Kota Tangerang? Baik, tentu awalnya bahwa kontestasi Pilkada serentak 2024 di Kota Tangerang ini ingin menjadi sebagai pengamat, ya. Namun belakangan ya banyak pihak-pihak yang mendorong, ya. Bahkan parpol juga sudah datang ke sini ya, untuk coba Pak Rektor menjadi bagian dari pesta demokrasi ini dari partai kami untuk diusung menjadi T1 gitu. Wow. Ya. Terus? Tapi saya bilang bahwa yang pas dan sudah mumpuni dalam hal kontestasi ini ya teman-teman partai, apalagi Bapak sebagai ketua. Ya udah saya dorong Bapak jadi T1 gitu. Lalu beliau bilang, ya berarti kalau saya T1-nya, Rektor siap jadi T2. Gitu. Saya enggak, saya bilang T2 Bapak cari, nanti saya sebagai penjaga gawang atas moral ataupun nilai-nilai ya dari kampus untuk berkontribusi mensupport siapapun wali kota terpilih ya berkontribusi ya nggak harus juga kan menjadi wali kota untuk bisa memajukan kota ini ya seperti itu saya dalam berbagai podcast ya dan wartawan menanyakan itu namun karena desakan yang ya mungkin terasanya ketika ada gambar-gambar di mana-mana tanpa seizin saya ya dengan biaya mereka ya saya terenyuh juga akhirnya kita diskusi di antara para wakil rektor ya akhirnya ya udah kalau memang fenomena atau faktanya seperti itu ya bismillah aja untuk bisa berkiprah lebih luas lagi ya saya merenung ya dan banyak resiko yang harus dipertaruhkan ya lalu saya kumpulkan anak istri ya untuk bicara seperti apa ke depan dalam kerangka kontestasi ini salah satunya ya soal ya peraturan atau undang-undang mengharuskan mundur dari PNS ya. Ternyata keluarga saya anak istri saya setuju ya udah ya kalau memang itu sudah menjadi pertimbangan matang ya dan ayah pun sudah istiharoh dan lain-lain ya udah kami siap ya ikhlas ya mewakafkan ayah untuk bisa berkiprah lebih luas. Memang saya pikir ya selama ini saya udah nyaman sebenarnya ya apalagi pernah mantan birokrat ya selama 18 tahun ya. Kemudian di sini rektor ya menangani 17.000 mahasiswa ya. Sampai ada yang bilang Pak Rektor saat ini jaketnya harus
lebar, tidak hanya mengelola 17.000 mahasiswa, tetapi bagaimana mengelola 2 juta penduduk kota ya. Ini saya kira tantangan ya, dan ya dengan dukungan-dukungan dari berbagai pihak ya, masyarakat tentunya yang mensupport ya, ini nggak boleh lepas tangan ya. Harus sama-sama berjuang. Makanya saya juga ingin buktikan mereka mengklaim didukung oleh masyarakat ya, pertanyaannya masyarakat yang mana? Bisa nggak secara kuantitatif ditunjukkan ya? Paling nggak ya itu melalui survei ya. Memang saat ini saya belum melakukan survei, tapi tentu kita lihat nanti apakah dengan mengundang lembaga independen atau partai sendiri yang mengadakan ini, saya kira kita lihat ke depan pada akhirnya kami akan melangkah lebih jauh kalau surveinya juga sudah meyakinkan gitu. Pak, sebelum melangkah lebih jauh, Bapak berarti kan harus memutuskan tadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Urgensinya Bapak maju tuh apa? Emang sebegitu parahnya nih Kota Tangerang? Karena kan lawannya yang kita tahu kan ya, Pak Saharudin itu pasti maju. Yang T1 lain tuh belum kelihatan tuh Pak. Banyak yang merapat ya T2 gitu. Nah, Bapak melihatnya apa sih yang perlu ditata di Kota Tangerang? Bapak asli Kota Tangerang, Bapak sudah melewatin 4 pemimpin ya Pak ya? Dari zaman wali kota sampai zaman Pak Arief. Itu apa yang perlu diselesaikan? Ya, perkembangan kota yang saya amati dari sejak Jakarta Mahmud, ya Wahidin Halim, Tamrin ya, Tamrin dulu Wahidin Halim, terus Pak Arief ya. Ini sungguhnya progresnya, trennya naik, ya, naik ya. Tentu tingkat kenaikan itu di dalam situasi saat ini ya, dengan berbagai perkembangan teknologi dan majunya berpikir masyarakat ya terhadap kota, apalagi sudah dengan berselancar di internet, dan bisa membandingkan antara satu dan kota lain ya, perlu memang pemerintahan di Kota Tangerang ini dikelola ya, tidak dengan cara biasa-biasa saja ya, tidak begini-begini aja gitu ya, harus dilakukan percepatan dengan tentu memanfaatkan atau memberdayakan sumber daya manusia yang ada, apalagi Tangerang sebagai pintu gerbang ya, aksi interaksi dunia internasional dengan adanya bandara ini, tentu Kota Tangerang jangan sampai warganya hanya sebagai penonton. Maka perlu serius untuk memberi perhatian kepada generasi-generasi muda, apalagi yang tentu segmentasinya ya di atas 50% ya, anak-anak muda ini ya. Ya, dampak dari bonus demografi yang nanti pada tahun 2045 mereka usianya sekitar 33 sampai 44 tahun, itu adalah masa-masa produktif ya, dengan kapasitas yang sudah kita bekali sejak awal ini ya. Tidak hanya fokusnya hanya ngurusin anak-anak SD, SMP, SMA pun kita pikirkan ya, walaupun kewenangan di provinsi, tapi kita punya cara yang tidak melanggar aturan. Apalagi perhatian kita ke perguruan tinggi, bahkan saya ingin meluncurkan program satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana, artinya satu harus ada sarjana rumah di Kota Tangerang ini minimal menghasilkan satu sarjana. Satu sarjana ya. Jadi apalagi bisa lebih dari satu ya, itu setidaknya standarnya satu rumah satu sarjana. Ini kita buat nanti regulasi dan pelaksanaan pendidikan yang sangat familiar ya terhadap mereka, sehingga mereka
tidak menganggap pendidikan tinggi itu sesuatu yang lek, ya. Tapi dia bisa mencapainya, apalagi kemudian kita bisa dekatkan jaraknya, nggak dia harus datang ke sini, ya. 13 kecamatan misalnya, ya, kita buat kelas-kelas, bukan kelas jauh, ya, itu nggak melanggar ketentuan, ya. Sehingga mereka tidak jauh-jauh datang, jadi di lingkungannya misalnya, ya, itu salah satu cara sehingga implementasi program itu bakal terlaksana dan terwujud, ya. Setidaknya satu keluarga atau satu rumah punya satu sarjana, ya, itu. Gitu. Ya itulah kira-kira. Nah, Bapak sebagai rektor di dunia pendidikan pasti paham masalah yang sekarang nih, Pak. BPS kemarin disebut 9,9 juta Gen Z. Kelahiran 97 ya, 97. Ya. Ke atas tuh sedang menganggur, tidak menjalani pendidikan apapun. Artinya harus ada sektor yang Bapak harus tingkatkan pemasukannya, ya. Nah, ini kan bicara nanti sebagai pemimpin, meskipun masih panjang tahapannya, Pak. Apa yang bisa Bapak tawarin nih untuk mereka yang ini kayaknya pro ke kami nih, ke pemilih pemula, ke kami. Apa yang bisa Bapak sampaikan gitu? Ya, memang Gen Z ini sesuatu yang seksi, ya, untuk para politisi dalam raih simpati, ya. Tapi kalau saya sih lepas dari itu, memang mereka ini kan akan menjadi calon-calon pemimpin, ya, ke depan, ya, yang harus kita beri sentuhan, ya. Tentu high tech mereka sudah menguasai, ya, katakanlah, ya. Ini high touch. Ya. High touch itu sentuhan tingkat tinggi. Sentuhan tingkat tinggi adalah apa yang kita sampaikan dari hati kita, ya. Mereka disentuh sesungguhnya apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Harus ada dialog, ya, dengan mereka, ya. Dan tentu kita bisa siapkan sebagai pemerintah itu kan punya segala macam perangkat, ya, termasuk anggaran, ya. Kita sebagai fasilitator, ya. Mereka nanti akan mengembangkan bakat-bakatnya, ya, tanpa juga harus meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, ya. Ilmu kan nggak harus didapat secara dengan atau melalui lembaga formal, ya, seperti sekolah, ya. Tapi juga bisa yang non formal, ya, seperti mereka seolah-olah seperti nggak sekolah, tapi sebenarnya dia dapat ijazah. Tapi tentu ada kriteria-kriteria yang bisa kita ini kan, sehingga mereka dalam konteks ini mendapatkan ilmu pengetahuan, dapat ijazah, tapi juga dia tetap bergerak di bidangnya masing-masing, misalnya dengan hobinya, gitu, ya. Dan pendidikan modern ke depan itu sungguhnya juga tidak sekaku, ya. Kita buat fleksibel seperti di UMT sendiri kan, mereka nggak harus belajar di kelas, ya, dengan sistem LMS, ya, kemudian daring, hybrid, ya, mix lah antara pembelajaran tatap muka dan melalui internet, ya. Itu kita buka, ya. Makanya UMT ini, ya, walaupun jumlah mahasiswa cukup besar, ya, itu mereka tidak kekurangan kelas, ya. Gitu. Bahkan mereka dikasih pilihan, ya, mau belajar secara daring apa luring, gitu, dengan aplikasi yang kita siapkan oleh tim teknologi kita, ya. Dan disitulah mereka ketika mungkin lagi banyak pekerjaan dan lainnya mungkin milih daring, ya. Tapi kalau lagi rindu dengan kampusnya milih luring, ya, itu. Jadi kita siang malam nih kampus, ya nggak terlalu crowded, ya. Artinya ada fleksibilitas di sana, ya, Pak, ya. Oke. Pak, ini lebih konkret lagi nih, Pak. Bapak sebagai birokrat, terus orang di dunia pendidikan, terjun ke politik praktis, bertemu partai. Ketika ingin atau diajukan, diusung jadi T1 ini, Bapak kaget nggak sih? Artinya harus membawa apa?
harus pakai mahar apa? Ada nggak sih Pak yang kayak gitu Pak? Sampai saat ini sih tidak ada ya. Nggak ada ya Pak ya? Tidak ada harus menyiapkan uang segala macam enggak. Kalau saya sih prinsipnya saya sudah mewakafkan diri, mengorbankan berbagai yang saya pertaruhkan ya dengan pemikiran-pemikiran yang saya akan bawa untuk masyarakat Tangerang. Masa sih saya harus ngeluarin pengorbanan yang lain gitu ya? Kan bukan Bapak yang pingin gitu ya dulu tuh. Gitu. Kalau kemudian tidak ada kesepakatan itu udah saya tidak memaksakan, toh yang memang akan bisa mendaftarkan sebagai kandidat kan partai. Itu kembali kepada partai masing-masing ya. Dan partai juga dia punya pertimbangan-pertimbangan, nggak mungkin juga dia mendorong-dorong kandidat yang barangkali tingkat kemenangannya dipertanyakan gitu ya. Pasti dia pakai survei dan lain-lain. Ya akhirnya nanti kembali ke partai mau mencalonkan ya memenuhi menurut mereka kriterianya T1 kami siap. Kalau kemudian Pak Rektor ini pasnya di T2 ya sepanjang rektor partai itu memang mendorong seperti itu ya sami nawa atau nah. Wah, ya siap. Gitu. Tapi yang nggak gampang adalah ketika di PAN kemarin ya, Bapak bilang siap lah, termasuk keluar PNS tadi Bapak juga jelasin. Itu sudah sebegitu ininya Pak ya, maksudnya ya sudah, saya harus terjun gitu untuk. Iya, emang PNS apa sih? Ya, emang kalau orang di luar sana kan ngelihat nggak PNS itu kiamat. Ruginya Pak? Kan enggak kan. Jadi juga banyak yang survive, orang yang tidak jadi PNS. Saya udah mengalami PNS, alhamdulillah gitu. Ya sekali-kali sekarang ya udah saatnya meninggalkan PNS gitu ya. Gitu. Iya. Karena ada panggilan yang lebih memberikan kemaslahatan lebih luas lagi kepada masyarakat ya. Jadi ini salah satu bentuk keseriusan saya dalam mewakafkan diri saya dan bisa membawa kota kelahiran saya ya menjadi lebih maju ya. Makanya saya mengambil jargon Tangerang yang smart. Ya, smart itu kan gimana membangun Tangerang maju itu ya dari indikator kesejahteraannya kan. S-nya sejahtera. Ya, apalagi Banten ini kan termasuk penganggurannya tingkat tinggi ya secara nasional ya. Angkanya. Ya, salah satunya ini ya tentu kota Tangerang juga harus memberikan perhatian lebih biar mereka menjadi sejahtera ya dari tingkat akses kesehatannya, pendidikannya, dan tentu ketenaga kerjaannya. Nanti kita berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, di mana mereka nanti dengan akademisi ya bersandingan mengangkat kapasitas mereka yang mau dibutuhkan di bidang apa di industri mereka. Itu kita buat rumusannya sehingga mereka ketika menerima anak-anak muda kota ini udah siap, tidak menjadi beban gitu. Saya kira itu salah satunya. Kemudian tentu tidak harus mereka bekerja di dunia industri ya, industri besar, bahkan dia juga bisa membangun industri sendiri, ya itulah kemandirian ya dengan UMKM yang memang sangat tumbuh subur ya belakangan ini di kalangan anak muda, termasuk UMT sendiri Fakultas Ekonomi Bisnisnya itu membina 46.000 UMKM. Nah ini juga kita akan berdayakan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Seperti saya sering menyatakan, hampir setiap tahun APBD kita itu selalu punya anggaran sisa, disebut silpa 600 miliar. Ya. Coba bayangkan, nggak terserap 600 miliar ini bukan main-main. Artinya yang sesuatu yang harusnya dimanfaatkan ataupun dinikmati oleh masyarakat 600 miliar itu tertahan ya karena tidak diserap. Kenapa? Ya inilah persoalan. Nah, maka kalau besok UMKM kita berdayakan dari uang ini sehingga nanti setiap tahun kita tekan silpa itu kalau bisa menjadi nol. Boleh kita nyontoh masjid Jogokarian ya, yang saldonya selalu nol tiap tahunnya.
karena betul-betul maksimal dimanfaatkan bagi masyarakat. Jadi hak masyarakat itu yang 600 jangan di idle money-kan gitu. Maka saya kira dananya banyak itu kota itu untuk memberdayakan UMKM seberapa sih? Tapi nanti tidak sekedar mereka diberikan dana begitu saja, ada pendampingannya, ada bagaimana mendampingi manajemennya, ya kita kerjasama dengan kampus, ya bagaimana pemasarannya, bagaimana pendistribusian dan sebagainya sampai kepada akuntansinya dan lain-lain sehingga mereka terukur dengan pendamping-pendamping itu, ya dan dana itu bisa dikembalikan secara bergulir dan bisa dimanfaatkan bagi UMKM yang lain. Ya. Dengan begitu kan mereka berdaya, apalagi ya luar biasa sesungguhnya Kota Tangerang ini kan yang dulu disebut sebagai kota 1001 industri, ya sekarang kan sudah mulai bergeser bukan industri lagi sesungguhnya, tapi jasa perdagangan. Ya itu dengan teknologi yang ada, apalagi anak-anak Gen Z ini punya kepiawaian dibilang teknologi. Kenapa kita nggak bisa manfaatkan mereka? Tidak harus punya toko, tidak harus punya gudang dan lain-lain, tapi dia bisa menjadi mediator ya untuk terjadinya interaksi atau transaksi bisnis dan sebagainya. Sekiranya seperti itu. Oke. Salah satu buktinya nih Pak, ini ada di hadapan saya nih. Entah ini mau dibilang promo atau apa, ini buat saya menarik Pak. Artinya ini produknya UMT gitu. Ini bisa dijelasin ini buat apa ini? Apa buat kekayaan Pak Rektor apa gimana? Kita kan berangkat dari keinginan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Dan sangat kita sadari untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu berbiaya mahal. Ya. Kita tidak juga kemudian memberikan pilihan ke masyarakat. Kalau pengen pendidikannya berkualitas, bayarannya harus siap. Malah jadi beban ya Pak ya? Jadi beban. Maka saya ingin kualitas pendidikan meningkat dengan biaya tinggi, tapi biaya tinggi itu tidak dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat. Masyarakat tetap ada kewajiban membayar biar mereka juga sungguh-sungguh, tapi terjangkau. Lalu bagaimana untuk mendongkrak fasilitas dan lain-lain sehingga pendidikan ini berkualitas? Harus ada biaya-biaya di luar pendapatan dari mahasiswa. Salah satunya saya terobsesi untuk membuat sebuah pabrik minuman kemasan ya seperti ini yang saya sebut UMTQ. Bahkan kedepannya kalau profitnya cukup menjanjikan, ya kita akan subsidi mereka-mereka yang tidak punya tidak dalam konteks ekonominya kurang mampu ya, bahkan dia bisa gratis, apalagi nanti dia yang hafal Quran ya punya prestasi tingkat tertentu itu kita bisa bebaskan ya, dan mereka yang berprestasi akademik ya untuk bisa juga dibeasiswakan. Bahkan yang sudah beberapa tahun ini saya jalankan adalah mereka yang IPK-nya tertinggi lulusannya itu kita dorong untuk studi lanjut ke S2 dengan biaya kami. Beasiswa? Ya, beasiswa biaya kami lulus. Di sini atau? Di luar dan di sini. Yang mungkin jurusan yang ada di sini, mereka di sini ya. Yang keluar mau ke swasta maupun ke negeri ya. Bahkan kita dorong mereka untuk dibina kemampuan bahasanya sehingga bisa sampai ngikuti tes di fasilitas LPDP ya, bisa ke luar negeri dan sebagainya. Nah, itu kita dorong, kita biayai. Nah, nanti mereka S2 mengabdi ke kampus ya. Ya ada ikatan dinas lah. Kayak PNS juga ya, Pak. Ya, kita buat seperti itu. Nah, ini biaya-biayanya kita ingin dari usaha-usaha seperti ini ya. Gitu. Ini melibatkan mahasiswa atau gimana, Pak? Oh, ini masih kita dengan kerjasama dengan pabrik ya, masih maklon sungguhnya. Kita belum punya sendiri, tapi ada tahapan-tahapan berikutnya kita akan bangun pabrik sendiri. Nanti karyawannya kita bisa serap dari mahasiswa ya, bisa dia part time ya, 3 hari kuliah 3 hari kerja gitu kan. Itu kan bisa dia membiayai sendiri ya, biaya kuliahnya dari penghasilan. Bahkan nanti kami tawarkan mereka menjadi distributor di setiap
tempat tinggalnya. Ya, sehingga SPP-nya bisa dari keuntungan ini ya, itu distributor. Wah, ya. Idenya dari mana Pak Rektor? Ini pasti ada benchmarknya nih. Ya, kami memang lembaga pendidikan ini harus berpikir keras ya, terus-menerus cari cara-cara yang inovatif ya. Dan saya berkunjung ke sebuah universitas di Taiwan ya. Oke. Lalu saya diantar ke pabrik ya. Mereka memproduksi kantong infus. Kantong infus. Kantong infus, kantong darah, selang dan sebagainya ya. Oke. Mereka mempekerjakan mahasiswanya. Ya. Di dalam kampus itu Pak? Tentu di luar. Di luar terpisah atau di dalam kompleksnya? Terpisah. Oh terpisah, oke. Bisa di pabrik tersendiri. Nanti mahasiswanya yang 3 hari kuliah, 3 hari bekerja ya, dan ternyata memang mereka sudah besar ya, karena walaupun yang diproduksi hanya kantong darah dan selang infus dan sebagainya, tapi sudah ekspor ya, udah memenuhi kebutuhan dunia gitu ya. Saya terobsesi kenapa tidak juga ya, yang namanya manusia itu kan yang namanya air kebutuhan dasar ya. Kalau nanti kita bisa berkembang ya, kan minuman kemasan yang lainnya juga bisa mendunia. Iya. Kenapa UMP kok tidak bisa kan gitu ya? Ya. Oke. Menarik Pak. Pak, selanjutnya Pak, kita bicara soal posisi Bapak nih sampai sekarang. Tapi bisa diceritain nggak sih Pak? Bapak kan besar di kota Tangerang. Nah, bisa ceritain masa kecilnya Pak? Masa kecil dulu, kemudian pendidikan kemana saja, terus mengalir Pak sampai akhirnya sekarang, posisi sekarang. Ya, saya SD ya di Tanah Tinggi Negeri 1. Lahir di Tanah Tinggi. Lahir di Tanah Tinggi, Tangerang. Ya. Tangerang 3 April 66. Ya. Dari pasangan suami istri yang kebetulan bapak saya pegawai golongan rendahan lah ya, golongan 2 ya. Dari si SD saya sudah mulai dibangun keprihatinan ya. Misalnya kalau mau berangkat sekolah harus sarapan ya, pengen makan telur gitu kan, harus nungguin piaraan bapak ya, bebeknya bertelur dari subuh, lihat ngeri gitu. tapi nggak sekedar nungguin, biarin dia terangsang bisa bertelur ya, kamu harus cari makanan ya. Makanya saya subuh keliling warteg, minta udah dipesen makanan bekas-bekas orang makan itu berember-ember ya, kita masukin ke ini, kita tebar ke bebek-bebek itu bertelur ya, kita ambil telurnya, kita bisa sarapan pagi gitu. Atau saya pengen makan ikan ya, maka saya malamnya habis ngaji di surau itu ke sawah ya. Kalau bahasa dulu entah sama nggak sekarang, neger ya Pak. Itu tancepin ya, subuh nanggok Pak, sekarang nanggok gitu. Subuh datang situ, ada ikan gabus diambil ya, pesiangin itu. Itu termasuk saya kalau melihat mereka keluarga berada ya, punya mainan mobilan ya yang bagus-bagus itu, saya pulang nggak minta beli ke orang tua, tapi bikin dari bekas bahan-bahan sendal jepit yang nggak pakai itu, dipotong-potong, dikasih ini ya, bisa jadi mainan asik gitu ya. Itu di saat SD. Bahkan SMP saya SMP Negeri 2 ya, itu membangun ya jiwa entrepreneur saya melalui saya berdagang ya, berdagang es, agar es mambo ya, ke rumah sakit umum daerah Tangerang, jalan kaki dari Tanah Tinggi gitu. Yang bikin ibu atau ngambil dari depo yang mereka sudah ada, kita nanti setoran itu ya. Setoran ya, yang harganya misalnya 15 perak ya, saya jual 25 perak gitu kan. Terkadang kalau lihat pangsa pasarnya bagus itu
saya jual Rp50 gitu. Pemain juga ya. Ya, tapi karena kebutuhan mereka ya, Masih ya dibeli laris, aja. ya, beli gitu kan. Walaupun nggak habis, ya, nggak habis. Teman saya yang jualnya sesuai dengan standar itu habis. Tapi begitu dihitung untungnya gedean saya. jadi apa, jiwa entrepreneur saya udah mulai terbangun ya. Bahkan saya SMA yang diajak bapak jualan kopi Medan ya, sekampung Tanah Tinggi itu didatengin, diutangin segala macam. Saya manggul dengan karung ya gitu. Oh, jual kopinya ya, kopinya. Jual kopi bubuknya Ya, gitu. Ya, terus ya setelah itu saya ingin mandiri ya, begitu SMA itu saya dagang kelapa ya, kelapa muda, kelapa yang buat santan ya, parut ya, ke pabrik-pabrik kue gitu. Ya, karena memang kalau ngandalkan penghasilan bapak kan anak ada 8 gitu. Bapak nomor? Saya nomor 2. Ya, Wow. ya. Jadi saya ingin mandiri. Gitu. Nah, setelah begitu lulus SMT Pertanian ya tahun 86, ya saya mau melanjutkan ke IPB. Ya, karena SMT Pertanian yang sekarang jadi SMK Negeri 2 itu dulu itu sekolah yang siswa lulusannya banyak yang diterima di IPB, Ikatan Dinas ya. D3, D2 gitu. Nah, saat pas lulusan kami tahun 86 itu aturannya berubah ya. Bahwa yang bisa masuk tes IPB itu adalah lulusan SMA. Waduh, terus IPA SMA gitu kan. Saya berdebat IPA SMA ya. Saya berdebat dengan panitia. Kami pun tiap hari belajar IPA ya. Tapi adik ini bukan lulusan SMA, lulusan SMT Pertanian. Iya. Wah, di situ tuh yang nggak bisa kita bantah itu. Akhirnya ya udahlah. Tapi terus saya berusaha untuk tidak nganggur setelah lulus SMT Pertanian ini untuk kuliah ya. Lalu saya akhirnya baca ada testing di IAIN. Ya, UIN ya sekarang. UIN sekarang Astagfirullah. Saya mau ngambil apa, nggak pernah mengikuti pendidikan berdasar, tapi pengajian, terus saya kaji Quran, itu udah biasa ya. Bahkan saya pernah juara cerdas cermat kandungan Al-Quran, itu juara kabupaten Tangerang tahun 89 ya. Ini membuat saya pede. Ya. Oh, itu modal ngaji aja ya Pak dari dari kecil itu ya. Modal ngaji yang engkong saya didik itu ya. Engkong saya kan dari Nahdien itu luar biasa dia mendidik saya ini ya. Nah, akhirnya saya tertarik. Udah saya mau ngambil tarbiyah di UIN ya. Itu mau daftar ya, minta ke keluarga kan lagi nggak juga bisa. Saya jual aja tuh. Bukan saya jual. Saya gadai hadiah juara 1 MTQ saya ke Penggadaian Tangerang. Emang hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya berapa potong bahan, terus tip recorder ya. Itu saya gadaikan ya ke itu. Dapat saya kalau nggak salah sekitar 150 ribuan. Daftar ke UIN 75.000. Pak tadi Pegadaian mana? Pegadaian Tangerang yang dalam jalan Tangerang. Masih ada kali datanya kalau memang tersimpan baiknya. Tahun 86 berarti ya. Dapat 100.000, bayar 75. 75 itu. Ya, begitu buka, waduh. Pertanyaannya ya soal bahasa Arab luar biasa gitu kan. Yang saya bisa ya saya itu, tapi kan banyak nggak bisa ya kan. Akhirnya gagal. Hilang dong tuh. Udah. Waduh, mana belum bisa ketebus gitu kan. Tapi lama-lama ya ketebus juga karena saya terus didorong untuk jadi guru SD. Oke. Saya guru SD tahun
89. Berarti belum kuliah tuh? Belum, Oke. belum. Terus. Guru SD. Awalnya saya nggak mau jadi guru, ya. Sampai ditawarin sama tokoh masyarakat, almarhum Bapak Haji Murudin, ya, sebagai mentor saya, beliau. Sebab dia melihat saya tiap hari di masjid, ya, tidak diterima di sana sini, terus frustrasi, lalu nongkrong di tempat lain gitu ya. Tapi saya nongkrong di masjid. Dekat rumah, Pak? Dekat rumah. Oke. Terus malamnya saya disuruh ngajarin anak-anak dari siswanya cuma 5-7 orang. Begitu saya tekuni pengajian dari maghrib sampai isya, masyarakat banyak yang percaya, didaftarin lah anak-anak itu sampai 350 orang. Ya, saya ngelola anak-anak itu sampai tokoh masyarakat yang punya duit di situ dan ibadahnya rajin, Pak Haji Entong bilang itu anak-anak banyak yang lari sana sini mengganggu orang tua. Udah besok nggak usah ada pengajian lagi di masjid kan itu. Saya kaget, wah ini seorang kiai ngomong begitu. Nah. Tapi dia bilang ntar gue bikinin gedungnya gitu. Saya pikir bercanda beliau. Beberapa minggu kemudian udah diukur tuh tanah di depan masjid sama dia. Sekitar 3 bulan jadi itu. Akhirnya anak-anak pindah dari situ. Namanya apa, Pak? Gedung Al Muhajirin. Oke. Ya, kemudian malam ya anak-anak sudah terbagi menjadi 3 kelas tuh. Ya 100-100 gitu. Ya. Nah, itu yang Bapak ngajar di situ. saya ngajar. Terus tahun 93 dibutuhkan oleh orang tua yang ngelola perguruan di sini untuk suruh bikin brosur, bikin proposal dan lain-lain untuk pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah tahun 92-93. Saya bolak-balik ke sini, akhirnya saya sarankan ke teman-teman untuk melanjutkan ya, pengajaran yang kemudian ditingkatkan menjadi madrasah diniyah waktu itu. Ya. Nah, di sini saya mulai menata tuh tahun 92, ikut mendirikan STIE Muhammadiyah ya. Tahun 2000 saya didorong suruh bikin proposal lagi untuk mendirikan STAI Muhammadiyah. Tahun 2022 didorong lagi untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. 3 sekolah tinggi saya terlibat di dalamnya. Tahun 2007 ya, Muhammadiyah merekomendasikan dari Musdanya tahun 2005 agar segera memfusikan ya sekolah-sekolah tinggi menjadi universitas. Nah, saya dijadikan sekretaris tim Pak Bedawi almarhum yang kemudian dia jadi rektor itu pertama, dia sebagai ketua tim. Akhirnya saya dan Pak Bedawi dan teman-teman Pak Arwen, Pak Enawar ya bergerak. Jadilah tahun 2009 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya, yang dengan prodi sekitar 25 program studi. Lalu sekarang udah berkembang menjadi 34 program studi, ada magisternya dan alhamdulillah terus berkembang. Ya, itulah mungkin yang kemudian ketika almarhum ya sudah dulu menghadap Allah ya 2019 ya 2019 saya didaulat untuk melanjutkan kepemimpinan beliau selama 2 tahun ya. Setelah itu ya saya masih merangkap tuh dengan sejabatan saya di Eselon 3 di Pemda. Tapi begitu tahun 2001 selesai masa jabatan almarhum yang kita habiskan itu, rapat senat, ya saya dikukuhkan lagi. Nah, saat saya jadi rektor itu nggak boleh merangkap. Ya, harus mengundurkan diri, ya itu kan hidup. Harus ada pilihan kan? Hidup itu adalah pilihan. Ya, jadi jadi wali kota harus meninggalkan PNS atau tidak, pilihan juga kan? Gitu. Ya, itu dinamika saya sampai kemudian saya waktu ngajar di SD itu dianggap punya bakat. Tahun 89 akhirnya ditingkatkan suruh ngajar SMP, tapi tidak bisa serta-merta ngajar SMP, harus ada ijazah PGSNTP. Jadi nah, akhirnya Bapak skip. Saya ke UT. Ke UT. Begitu D2 selesai PGSNTP, saya bisa ngajar di SMP. Ya. Lalu saya mau ke D3. Di UT nggak ada D3 fisika, saya ngambil fisika. Akhirnya diarahkan sama orang-orang Pondok Cabe di IKIP Rawamangun aja, jangan D3 langsung S1. Gitu.
Begitu saya ke sana, saya daftar S1 kelas extension. Artinya mahasiswa yang diterima adalah mereka yang sudah mengajar sekian tahun dan sebagainya, dibuktikan dengan SKSK. Sehingga saya tanpa tes lah gitu ya. Dengan sekarang masih istilahnya RPL lah ya. Ada apa namanya? Rekognisi ya pembelajaran lampau. Dulu udah pernah saya alami ya, walaupun RPL baru sekarang ada kerjaan pemerintah ya. Itu saya ngambil S1, yang menantang saya adalah ngambil S1 jurusan fisika. Padahal saya dulu di SMT Pertanian lebih banyak belajar biologi. Ya. Sehingga semester pertama itu ada 6 mata kuliah ya. Itu begitu tes ujian 5 semua. Yang lulus cuma 1, biologi, nilainya A. Ya, nah, saya habis frustasi mau berhenti aja udah, mau pindah jurusan, tapi didorong sama teman sekelas, belajar tiap hari, belajar diferensial, biasa integral segala macam kan. Waktu di SMT Pertanian kan nggak belajar detail ya kan, cuma aplikasi aja. Nah itu yang kemudian akhirnya saya selesai tahun 5 tahun saya S1 dari tahun 1983. 93 sampai 98 ya. 93 sampai 98 selesai. 99 saya ngelamar guru PNS jurusan fisika yang sangat langka pesertanya. Kalau jurusan bahasa Indonesia banyak gitu ya. Formasinya cuma 150, yang daftar 6.000 gitu. Nah, saya ada formasi guru fisika ya. Formasinya 12. Yang daftar 9 orang. Masih kurang. Saya ngisi. Kenapa nggak biologi, Pak? Ya, waktu itu nggak kan itunya fisika ijazahnya. Oh, ya. Meskipun SMK-nya ya. Oke. Itu kan S1-nya fisika. Ya. Udah, terus saya menekuni PNS ya, pernah di Bayah saya. Petugasan pertama waktu itu masih Jawa Barat ya, belum ada Banten. Tugaskan di Bayah. 99 berarti? Tahun 99 ya, sampai 2003 kalau nggak salah saya di Bayah. Itu kan luar biasa Bayah. Saat itu belum ada pabrik semen putih ya. Belum ada pabrik semen merah putih. Saya naik elep dari Rangkas, itu naiknya di atas kap. Karena penuh. Sebagai mobil terakhir kata gitu. Menjelang ya jam 4 sore itu ya. Itu sepanjang jalan 200 km kena hujan ya, di atas kap tuh ya. Saya ada 2 orang tuh mau penuh. Terus ada penumpang di bawahnya udah penuh udah. Terus selesai hujan panas, kering lagi badan. Sampai kemarin hujan lagi gitu. Aduh. Terus saya begitu bayar ya. Nawar, jangan bayar segini dong. Masa bayar sama dengan yang di bawah, yang di dalam ini? Apa dia bilang waktu saya protes di tengah hutan itu? Ya kalau Bapak nggak mau mah turun aja di sini. Wah, saya terintimidasi itu. Luar biasa itu. Ya udah pasrah. Itu sampai di rumah itu saya ngontrak di Bayah, udah keluar semua tuh. Masuk angin. Udah kayak buang air kecil aja tuh. Maaf ya. Pengadian ya, Pak ya. Naik kendaraan umum untuk pergi ke sekolah juga tiap hari 30 km naik ke atas gunung, memecah yang namanya hutan karet ya. Dari kontrakan ke tempat ngajar? Iya, 30 km. Naik mobil, kadang-kadang mobil yang muatan kayu ya, yang mau membawa kayu hutan Bayah ke Pelabuhan Ratu. Ya itu. Bayar kita ke supirnya. Ya gitulah. Udah dilakoni itu kegiatan pendidikan itu. Nah, tahun 2006 saya udah bisa pindah ke Tangerang. Tangerang saya jadi guru SMP Negeri 8 dekat Yonif 203. Kemudian ya kebetulan ikut-ikut terlibat dalam proses-proses politik di Tangerang. Ya, Pak Wahidin Halim narik saya ya sebagai penilik
dari guru. Nah, dari penilik terus jadi kasih, terus jadi kabid ya, sampai akhirnya saya mengundurkan diri tahun 2019 itu karena udah jadi rektor. Ya. Nah gitu perjalanannya. Siap. Waduh, ini kalau dibikin film tuh. Pak, terakhir Pak. Iya. Pesan Bapak terhadap buat saya generasi muda ya Pak, karena banyak yang menghadapi hambatan, apalagi sekarang persaingannya nggak mudah ya Pak. Iya. Global gitu. Nah, pesan Bapak kepada teman-teman mahasiswa, siswa mungkin, pada para pemuda yang memang sedang merintis gitu Pak, karena kebanyakan bukan pewaris. Apa yang perlu mereka kuatkan itu bahwa oke, kita cerita Bapak sudah sampai di titik ini, artinya sudah kita ketawa-tawa gitu, tapi waktu menjalaninya kan berdarah. nah itu apa yang perlu mereka kuatin, apa yang perlu mereka lakuin? Iya, yang pertama sih sebenarnya meluruskan niat ya, kita mau kemana. Kalau sudah sampai ke itu ya, itu sebagai titik berangkat ya, tekuni aja ya, tekuni ya, dalami ya, apapun ya, sesungguhnya kalau sudah ditekuni, didalami ya, itu pasti menghasilkan. Kalau dalam bahasa Arabnya menjada wajada ya, kalau udah barang siapa bekerja sungguh-sungguh ya pasti ada hasilnya ke depan ya. Kalau saya ngambil pepatah teman-teman atau tetangga saya yang sering berdagang di pasar itu ya, ketika orang punya kemauan itu, bonggol pisang pun bisa jadi duit. Ya, bonggol pisang itu di pasar itu. Jadi itu filosofinya cukup dalam, bahwa memang kita jangan terlalu minder ketika kita dianggap tidak punya kemampuan gitu, atau bahkan kita ya merasa rendah diri ya, tidak punya. Justru yang paling penting adalah jangan kemampuan dulu yang dimunculkan, tapi kemauan dulu. Nah, kalau kemauan udah mulai, insya Allah kemampuan ngikutin. Apalagi kalau sudah punya kemauan dan kemampuan, ya udah. Betapa banyak orang yang punya kemampuan tapi nggak punya kemauan, itu kan nggak sukses juga. Nah, tapi orang yang punya kemauan ya, lalu kemampuan akhirnya dia bisa raih ya, banyak yang sukses ya. Sebab yang hari ini mereka sukses itu ya tadi ya, bagaimana perjalanan hidupnya yang jatuh bangun, yang jelas tidak boleh menyerah ya, dan innamal usri yusra, innamal usri yusra. Jadi di dalam kesulitan pasti ada kemudahan ya, dan katakanlah Tuhan tidak tidur ya melihat orang-orang yang bersungguh, apalagi bahwa Allah mengatakan atau berfirman bahwa sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang bisa mengubahnya. Maka saya kira kembali kepada kita untuk terus bersemangat ya, bahwa hari ini ya harus lebih baik dari hari kemarin ya, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini ya. Itu yang memotivasi kita untuk terus bisa melakukan progres ya, yang terus trennya harus lebih baik gitu. Oke. Gitu. Baik, Pak Rektor, terima kasih banyak atas waktunya, atas wejangannya. Ini dapat plus nih Pak, nih dapat banyak nilai dari Bapak hari ini. Terima kasih, semoga lancar Pak apa yang diupayakan. Oke, Sobat WK, Sobat Tribuntangerang.com, demikian obrolan saya bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Bapak Dr. Ahmad Amarullah. Beliau sudah menjelaskan niatnya untuk maju di Pilkada. Silakan warga Kota Tangerang mempertimbangkan, memilih, karena pada akhirnya semua pilihan kepada warga atau pemilik suara. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko. Siap. Jangan lupa subscribe ya.
Jangan lupa subscribe ya.